Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel gadgetku ini ya, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin unboxing. Saya sudah memesan HP Oppo F5s. Nah, ini kebetulan pakainya baru sampai. Ini akan saya buka, sekalian saya bagikan review dari HP-nya, speknya, bagaimana untuk menjalankan aplikasi, dan nanti juga akan saya coba untuk ini ya, semuanya ya, pokoknya jadi dari chipset, dari baterai, dan nanti saya akan coba juga untuk kita jalankan salah satu aplikasi menggunakan wifi dulu ya, karena saya juga menggunakan wifi apakah dia lancar untuk multitasking dan lain-lainnya. Jadi tetap saksikan video ini sampai akhir, jangan skip, dan jangan lupa ya teman-teman, tinggalkan jejaknya dengan tekan tombol subscribe yang warna merah itu, ditekan sekali, kali boleh, 3 kali boleh, yang penting jangan 2 kali. Nah, sebelum lanjut video, juga tekan loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari video-video yang saya upload seputar dari review semua HP yang ada, dari kalangan HP-HP lama, HP jadul, sampai HP-HP terbaru yang sedang naik daun gitu ya. HP terbaru yang sekarang lagi booming juga akan saya bagikan reviewnya di channel gadgetku ini. Jadi teman-teman terus simak info update yang akan saya terus bagikan ya. Saya akan usahakan untuk setiap hari upload tentang review-review produk HP yang ada. Oke, jadi saya langsung saja unboxing dari paketnya ini ya teman-teman. Jadi untuk video ini saya akan unboxing HP Oppo F5s dan akan saya bagikan secara detail ya, apa sih isinya dan juga spesifikasi dari HP-nya ini teman-teman. Dan ini untuk pengemasannya juga sangat bagus teman-teman, menggunakan bubble wrap yang sangat tebal ini teman-teman. Jadi ini bubble wrapnya juga berlapis-lapis ya, rapih sekali. Kita potong saja langsung, aman ya kalau kita ini ya, kita satu-satu tidak terlalu lama. Nah, ini akan saya langsung buka aja ya teman-teman, kita potong aja ya, menghemat waktu. Wah, ini sudah kelihatan teman-teman, 3 buah HP Oppo ya. Dan HP Oppo ini harganya terjangkau ya teman-teman. Jadi ini seharga 850.000 per satu HP-nya teman-teman. Jadi nanti akan saya compare dua saja, akan saya bandingkan apakah isinya sama dan untuk maksudnya dijalankannya juga sama dari spesifikasi yang ada dari HP Oppo ini ya teman-teman. Kita buka dulu plastiknya ya. Jadi emang udah ada yang ini ya, disiapin buat nyobekan plastiknya teman-teman. Ini posisinya tadi seperti ini. Ini juga sama ya, satu lagi. Nah, kita lihat dulu. Oppo-nya tulisannya harusnya seperti ini teman-teman, biar nggak kebalik kayak tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dari bagian atas ya. Ini sama, kita dapat softcase yang warna putih teman-teman. Dapat softcase dan juga ada ini ya, tentang spesifikasi dari produk Oppo ini sendiri teman-teman. Di dua-duanya sama, dapat softcase-nya dan juga dari spesifikasi ininya ya, serta spesifikasi dari produk ini teman-teman. Lalu dari HP-nya pun kita lihat, ini juga sama ya teman-teman.
berbeda seri saja, berbeda nomor seri, perbedaan di nomor seri saja ya. Lalu untuk dari bagian bawahnya kita dapat ini ya teman-teman. Oh, ini sangat ini ya, luar biasa dari Oppo ini ya, karena bagian produsen HP itu kan ada yang hanya memberikan charger saja. Ini chargernya dengan kapasitas 2 ampere ya teman-teman. Ini chargernya sama, outputnya 2 ampere, dan juga ini tipe chargernya ini masih yang tipe Android biasa, dia belum menggunakan model yang charging atau yang Type C nya teman-teman. Jadi dia ini harus ada agak bersabar juga ya kita mau ke sini, dan di sini ternyata dapat handsetnya teman-teman. Nah, ini salah satu kelebihan juga ya dari HP Oppo ya, karena ya balik lagi tadi saya sampaikan, sebagian produsen HP itu sudah tidak memberikan handsfree secara gratis di awal kita pembelian HP. Semua hanya memberikan ini ya, dari charger orinya teman-teman. Dan di sini sudah diberikan handsfree yang sudah bisa untuk ngobrol juga ya, untuk telepon. Jadi ini handsfree untuk telepon, bukan musik. Nanti saya akan coba juga ya apakah ini berfungsi semua dengan baik. Chargernya juga ya, chargernya juga kualitasnya sepertinya bagus ya. Ini menggunakan ininya besar ya teman-teman, dengan modelan ininya juga besar teman-teman. Nanti akan saya coba. Jadi untuk unboxingnya ini kita dapat ini ya teman-teman, sangat banyak juga ya aksesorisnya ya. Dari jadi isinya sama, dari HP kita dapat softcase nya juga ya teman-teman. Kita dapat softcase nya yang putih, jadi bisa melindungi untuk bagian belakang. Jadi ini langkah pertama, kita lepas ini yang belakang ya, kita pakaikan ini teman-teman. Nah, jadi ini untuk melindungi bagian belakang HP agar tidak lecet. Jadi usahakan sebelum teman-teman memasang softcase ini jangan dilepas dulu, tapi ketika sudah akan terpasang softcase ini baru dilepas agar menghindari lecet di bagian belakangnya gitu teman-teman. Nah, untuk bagian depan juga sama, jangan dilepas dulu ya. Ini ada ininya ya, pelindungnya. Bagian sini ada pelindungnya, ini ada anti goresnya. Nah, nanti teman-teman ketika sudah akan memasang atau membeli anti gores barulah lepas ini teman-teman. Jadi untuk melindungi layar teman-teman di bagian depannya. Ya, lanjut dari tadi yang saya sampaikan, kita sudah dapat banyak, dapat softcase, dapat charger, lalu dapat handsfree juga. Ini menurut saya sudah sangat worth it dengan harga terjangkau di angka 850.000. Kita dapat HP baru dengan bonus yang banyak ya. Ini ori bawaan dari produk Oppo-nya gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya akan saya bagikan untuk spesifikasi dari HP Oppo ini sendiri ya teman-teman. Kita coba nyalakan. Ini langsung berlogo Oppo, jadi saya nyalakan dua-duanya langsung ya teman-teman. Kita compare untuk kecepatan ininya ya, kecepatan loadingnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita gunakan bahasa Indonesia saja. Kita orang Indonesia, jangan aneh-aneh gitu. Ya, kawasan. Oke, ini juga Indonesia. Oke, sambungan dulu. Seadanya ya, kita coba pakai wifi seadanya.
Oh, tertutup ya teman-teman, tapi nanti ya belum ada ininya selanjutnya. Nah, ini ada tulisannya ikut proyek pengalaman pengguna lanjutkan. Oh, HP OP ini langsung memeriksa untuk update dari ininya ya teman-teman. Nah, untuk akun Gmail kita lewati dulu ya. Tidak usah dikunci teman-teman. Pilih wifi terbaik. Lalu update menggunakan jaringan yang tercepat gitu. Kita siapkan sebagai telepon Oppo baru teman-teman. Tidak perlu install semua ya. Ini skip saja. Oh, skip saja di bagian atas teman-teman. Nah, bagian pojok kanan atas. Jadi saya akan coba untuk menyiapkan dulu teman-teman. Oke, jadi ini dari HP Oppo F5s ini ya teman-teman. Jadi ini untuk modelannya, bentukannya ya. Nah, teman-teman lihat. Lalu kita lihat dari segi chipsetnya teman-teman. Ini ada ya. Ini model nama perangkat ini Oppo F5 dengan RAM 4GB ya teman-teman. Jadi ini dengan harga 850.000 ini sudah dapat RAM 4GB gitu. Dan juga dengan memori internal 64GB. Jadi ini untuk segala jenis aplikasi, untuk sosmed juga sudah sangat mendukung teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya lanjutkan untuk spesifikasi dari HP Oppo F5 ini ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita coba yang ini dulu ya teman-teman, yang sudah saya buka ini. Jadi sudah saya pasangin ininya, softcase-nya tadi ya, ini sangat bagus ya. Nah, jadi kita bisa, jadi yang terbuka hanya untuk sensor sidik jarinya di sebelah sini teman-teman ya, dan juga ini kameranya masih belum sekali. Jadi untuk kamera juga, nah, ini sudah refresh juga ya teman-teman. Dan juga sangat terang ya. Ini untuk kamera belakang dari HP Oppo F5 ini, dia dibekali dengan kamera 16 megapiksel. Dia hanya satu kamera, kamera utamanya di bagian belakang hanya ada satu kameranya dengan resolusi 16 megapiksel, dan dia sudah sampai di angka resolusi videonya 1080p atau HD teman-teman, dengan kecepatan 30 fps teman-teman. Lalu untuk di kamera depan, nah ini ya yang dibilang HP apa ya namanya, HP selfie gitu ya kan, dari pas masanya dia baru keluar tahun 2019, HP Oppo F5 ini merupakan HP selfie. Jadi dia sudah dibekali dengan kamera depan 20 megapiksel teman-teman. Dengan 20 megapiksel kita sudah bisa selfie dengan sangat bagus, sangat terang, sangat jelas. Dan dia di bagian depan juga sudah ada flashnya ya. Jadi di sini coba, oh, dia flashnya bukan lampu tapi berkedip di ininya ya teman-teman, di layarnya. Dan ini dengan kamera depan itu sudah menurut saya sangat terang. Dia juga ini di saya yang kurang apa ya, ibaratnya kurang terang, dengan hanya bantuan lampu saja juga sudah sangat terang fotonya. Jadi memang HP selfie tidak bisa dibohongi, dengan kamera kamera depannya sangat cerah. Nah sebentar, dicoba untuk
ini dulu ya. Saya masukkan Gmail, kita coba untuk ini ya, kecepatan dari apa namanya, HP Oppo ini teman-teman. Jadi kecepatan untuk multitaskingnya ya. Nah, ini untuk multitasking sudah ini, jadi saya juga akan coba untuk login ke Gmailnya. Kita coba download satu aplikasi sosial media, coba jalankan apakah benar ya. Nah, dengan bantuan chipset MediaTek Helio P25 ya. Jadi apakah ini sudah ini ya yang terbaru ya. Sambil saya coba untuk login ke ini ya, apa, kita coba daftar Gmailnya teman-teman. Jadi untuk yang pertama mungkin akan saya coba download apa ya, untuk sosial media yang cukup berat itu mungkin Instagram ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba tes ininya ya. Jadi dengan bantuan MediaTek Helio P23 dan octa-core sudah 2,5 GHz ya, apalagi dibekali RAM 4 GB dan juga internal 16 GB, internal 64 GB, ini harusnya sudah sangat support ya. Ntar kita buat akun dulu ya teman-teman. Jadi nanti coba kita login ke apa, Instagramnya, apakah benar ya RAM 4 GB ini mampu untuk menjalankan sosial media dengan sangat baik teman-teman. Maka ini bisa gitu ya. Ini kita coba untuk menjalankan aplikasi Instagram. Ini ada 42 MB teman-teman. Ada juga versi Instagram Lite-nya. Ini sebenarnya sudah sangat baik ya teman-teman. Jaringannya lagi agak susah ya teman-teman. Jadi ini mungkin untuk kali ini untuk download saja sudah tidak mau jalan ya. Untuk spesifikasi detailnya saja ya teman-teman. Ini RAM untuk internal 64 GB itu ya dari HP ini, dia digunakan untuk sistemnya ya. Jadi sudah digunakan sebagian untuk sistemnya juga gitu teman-teman. Karena baru datang juga, saya juga sambil mempelajari ya untuk HP ini ya teman-teman. Dia memori berangkat dia 49 GB tersisa, berarti untuk internalnya, untuk sistemnya dia sudah menggunakan 14 GB ya. Jadi dari total 64 GB bawaan internal dipakai oleh sistem 14 GB, jadi masih tersisa 50 GB teman-teman. Jadi 50 GB itu untuk segala jenis aplikasi sosial media itu masih sangat
bisa dipakai, masih sangat luas untuk game online seperti Mobile Legends juga masih bisa masuk di ini ya. Apalagi dengan 100 RAM 4 GB itu masih bisa dipakai untuk segala jenis ya. Jadi untuk multitasking juga bisa ya. Coba buka berbagai ini ya yang ada di sini ya. Dan ini juga untuk apa, berpindah dari satu satu aplikasi ke aplikasi lain ini sangat-sangat lancar teman-teman. Jadi tidak ada kendala meskipun sudah keluaran tahun 2017 ini ya teman-teman, tapi dia sudah memberikan RAM yang sangat luas gitu, teman-teman. Nah, di sini ketika kita buka screen layar ini, dia akan terlihat di bagian bawahnya ada sisa RAM-nya ya. Jadi masih 1,9 GB terpakai dari 4 GB RAM gitu, teman-teman. Jadi memang detail juga dia teman-teman. Dan untuk apa? Nah, untuk memaksimalkan layar terpisah ya, ini juga bisa. Jadi kita tahan, kita masuk pengaturan dulu. Di sini ada tulisan layar terpisah. Kita harus cari aplikasi yang bisa mendukung layar terpisah dulu, teman-teman. Nah, juga bisa ya. Di HP ini juga karena sudah menggunakan versi Android 7. Jadi versi Android 7 ke atas itu sudah bisa menggunakan layar layar terpisah ini gitu, teman-teman. Sudah ke atas ke bawah semuanya sudah bisa. Untuk kembali, tinggal kembali, dia sudah kembali ke ininya, teman-teman. Nah, jadi dari HP Oppo F5 ini sudah sangat worth it ya teman-teman, jika teman-teman ingin membeli HP baru ya dengan harga di bawah 1 jutaan dan dengan spesifikasi yang menurut saya sudah sangat pacu ya, dengan meskipun HP keluaran lama sudah harganya sudah turun jauh, tapi ini masih worth it untuk dibeli dengan harga di bawah 1 juta ya. Saya beli harga 850.000. Biasanya di setiap daerah itu pasti akan berbeda ya, dari mulai rentan harga yang saya beli 850.000 mungkin di tempat teman-teman akan berbeda, mungkin lebih murah ataupun lebih mahal, itu kisarannya tidak jauh dari 50.000 sampai 100 ribuan. Dan ini juga saya sebenarnya sudah punya juga ya. Ini biasanya hanya berbeda di angka ya 50 ribu sampai 100 ribu gitu lah teman-teman. Untuk perbedaan apa? Untuk perbedaan harga di tiap daerah gitu. Ini sangat worth it ya. Nah, versi terbaru dari HP ini ya. Saya juga ada. Jadi ini kalau ini HP Oppo F1s teman-teman. Jadi ini versi terbarunya dari HP Oppo yang lama, Oppo F1s. Ini Oppo F5. Ini Oppo F5. Jadi secara singkatnya tadi tentang HP ini, layar 6 inch dan juga PS ya. Apalagi untuk teman-teman yang suka dengan sosial media, suka dengan selfie, suka berfoto, ini sangat-sangat worth it. Ini sangat-sangat worth it ya, karena sudah dibekali dengan kamera 16 megapiksel di bagian belakang dan 20 megapiksel di bagian depannya gitu, teman-teman. Lalu dari segi prosesor, dia sudah dibekali dengan prosesor MediaTek Helio versi P60. Jadi sudah sangat apa ya, sudah sangat bisa dinikmati Helio P23 dari teman-teman. Lalu untuk proteksinya di sini juga dia sudah menggunakan layar Gorilla Glass ya teman-teman.
Ini yang sangat disayangkan dari HP Oppo ini sebenarnya ya teman-teman, seperti yang sudah saya bagikan kelebihannya tadi ya, dari segi kamera, dari segi chipset, dari segi RAM, dari segi internal itu banyak sekali kelebihannya. Hanya satu sedikit kekurangan dia di bagian dari baterainya teman-teman. Jadi di baterainya dia masih menggunakan baterai hanya sebesar 3200 mAh teman-teman. Jadi untuk HP Android masa zaman sekarang sebesar 3200 mAh itu hanya kepakai mungkin setengah hari saja sudah habis ya teman-teman. Jika kita gunakan untuk multitasking sosial media secara berturut-turut, secara terus menerus, dia setengah hari juga pasti akan sudah mati untuk HP Oppo F5 ini teman-teman, karena hanya dibekali dengan baterai 3200 mAh ini teman-teman. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang ingin membeli HP baru dengan harga di bawah 1 jutaan. Itu ada HP Oppo F5 ini teman-teman, bisa dibeli dengan harga 850.000 atau mungkin kisaran 850 sampai 1 jutaan. Jadi bedanya paling 50 sampai 100.000 dengan toko-toko di daerah kalian. Nah, ini saya juga tadi sekalian membeli ya. Untuk harganya, kalau bawaan dari HP Oppo-nya sendiri dia sudah diberikan harga soft case dengan warna putih seperti ini. Nah, saya juga sekalian pesen hardcase-nya ya, yang sedikit lebih menarik dengan warna hitam ya teman-teman. Ya, depan putih, belakang hitam. Nah, jadi terlihat lebih ini ya teman-teman. Nah, terlihat lebih kokoh dan lebih aman juga pastinya ya teman-teman. Jadi dipegang juga lebih aman, lebih nyaman. Meskipun menggunakan softcase bawaannya pun sudah terlindungi di bagian belakang ya, terlindungi dari goresan juga. Tapi saya sendiri ketika membeli HP saya lebih suka menggunakan hardcase-nya seperti yang saya gunakan di HP sebelumnya ya, di HP Oppo F1s ini juga saya belikan ini ya. Ini malah saya nggak lepas juga di bagian belakangnya, pelindung belakangnya. Jadi untuk HP hardcase ini berfungsi ya, sebenarnya lebih berfungsi untuk mempercantik HP ini sendiri gitu teman-teman. Jadi HP itu terlihat lebih menarik juga. Kadang malah banyak yang menggunakan motif-motif, mungkin kayak cewek menggunakan motif bunga dan motif lain-lain gitu teman-teman. Nah, daripada hanya polosan warna putih seperti ini, ya, bisa untuk mempercantik, untuk menambah hiasan di HP itu sendiri, dan juga berfungsi untuk melindungi si HP ini sendiri ketika kita terjatuh di bagian bawah itu sudah terlindungi, ataupun ketika kita taruh di saku atau di tas ini sudah aman dari goresan-goresan yang memungkinkan untuk menggores HP ini. Nah, kenapa saya beli HP ini meskipun HP lama saya juga masih berfungsi ya, dari Oppo F1 ini teman-teman, atau Oppo F1s ini ya. Sebenarnya ini masih berfungsi juga, masih berfungsi dengan baik dan juga dengan RAM yang sama, tapi saya ingin ada sedikit pembaruan. Ini Oppo F1s ini dulu saya beli sama harganya teman-teman, masih di angka 850. Namun selang perbedaan ya, perbedaan waktu membeli ya teman-teman. Jadi dengan rate harga yang mungkin lebih turun ya, jadi sekarang malah harganya sama, sudah dapat spek yang lebih bagus. Akan tetapi ini ya namanya perkembangan ya, ketika produsen Oppo itu mengeluarkan HP baru, dia pasti akan menurunkan harga HP lamanya. Jadi dulu saya beli ini juga HP itu masih worth it ya, masih cukup bagus ya, sekarang juga masih bisa dipakai, namun hanya untuk sebatas ini teman-teman, sosial media ya, untuk yang Oppo F1s ini. Nah, kalau untuk yang Oppo F5 ini sudah bisa mendukung untuk semuanya gitu teman-teman. Ini tidak terlalu jauh beda ya, tampilan sudah pasti beda dari Oppo F1s dan juga Oppo F5 ini.
Lalu untuk dari segi RAM-nya sendiri ini sama ya, masih menggunakan RAM 4 GB ya. Jadi untuk ini juga sudah 4 GB RAM, ini juga sudah menggunakan RAM 4 GB juga. Di sini di perbedaannya dari di segi internalnya teman-teman. Jadi internalnya ini untuk HP Oppo F1s ini dia masih menggunakan internal sebesar 32 GB ya. Dan untuk HP Oppo F5 ini dia sudah menggunakan internal 64 GB teman-teman. Jadi ini lebih besar ini ya, ini salah satu alasan kenapa saya ambil Oppo F5 ini ya. Jadi untuk perbandingan ya, dan untuk harga sekarang itu perbandingannya mungkin ini di angka 600.000, ini di angka 850.000. Ini berbeda 200 ribuan, 200 sampai 300 ribuan dengan spesifikasi layar yang sudah terlihat sangat jelas ya. Jadi di sini untuk ukuran HP-nya sama, tapi untuk layarnya sendiri kalau untuk Oppo F5 ini sudah dibikin full tanpa ada tombol tengah, dan ini di bagian atasnya juga tapi di apa ya, nempel ke bagian speaker dan lurus. Jadi ini dengan ukuran 5,5 inch, dan untuk Oppo F5 ini sudah ukuran 6 inch teman-teman, dengan kualitas yang masih sama ya, dia menggunakan IPS 720 kali 120 80 pixel ya. Lalu dengan kamera belakang juga masih sama ya, 13 megapiksel, yang ini juga 13 megapiksel teman-teman. Nah, perbedaannya ada di kamera selfie-nya. Balik lagi karena emang ini HP selfie dari pertama keluar di tahun 2017. Nah, HP ini Oppo ini waktu itu masih hanya mengunggulkan di bagian RAM dan juga chipsetnya teman-teman. Dia menggunakan MediaTek MT6755 dengan octa-core 1,5 GHz ya. Waktu itu sudah sangat cocok, sangat mendukung, sangat lancar untuk multitasking di segala jenis ini ya, aplikasi teman-teman. Dari segala jenis aplikasi yang ada dia sudah sangat bisa menjalankan dengan sangat baik ya. Ini sangat baik. Nah, lanjut ya, tadi kenapa saya bilang HP selfie, karena di bagian HP Oppo F5 ini menggunakan kamera depan 20 megapiksel, sedangkan untuk Oppo F1s ini dia masih menggunakan kamera depan 16 megapiksel teman-teman. Jadi ya meskipun terdengar hanya beda 4 megapiksel, tapi kualitas jadi seperti kayak apa ya, mungkin seperti yang terdengar beda sedikit, tapi sebenarnya ini dari segi hasilnya itu sangat berbeda jauh teman-teman, dari HP Oppo F5 ini dengan HP Oppo F1s ini ya, dari kamera depannya gitu, teman-teman. Nah, untuk bagian lain mungkin masih sama ya, yang saya temukan ini masih sama, jadi hanya versi terbarunya saja. Nah, untuk di bagian baterai juga hanya sedikit sekali perbedaannya. Di sini 3200, di sini menggunakan baterai sebesar 3075 mAh, jadi hanya berbeda 100-an mAh. Dia juga tidak terlalu signifikan kalau untuk HP ya. Sama-sama kalau masih baterai masih di bawah 4000 mAh, itu untuk Android zaman sekarang itu hanya mungkin hanya mampu sampai siang hari ya. Bahkan hanya kita selalu on WhatsApp, Instagram, Facebook ya, seperti kebutuhan zaman sekarang ya. Kalau kita, karena kan kebutuhan biasanya ketika kita mencari HP di bawah 1 jutaan itu hanya dua kemungkinan. Kita perlu untuk sosial media saja ya, biasanya untuk kebutuhan pekerjaan ataupun kebutuhan kita belajar ya, untuk anak sekolah kita. Jadi sudah tidak mencari untuk spesifikasi yang bisa untuk bermain game online atau game-game berat yang biasa kita mainkan di apa, remaja-remaja sekarang mainkan di era sekarang gitu ya, bermain game-game online gitu. Nah, jadi kalau HP di bawah 1 jutaan ya, standarnya kita mencari spek yang bisa untuk digunakan untuk multitasking sosial media dengan lancar gitu teman-teman. Nah, di kedua HP ini juga sudah lancar. Kita balik kembali ke HP Oppo F1s ini ya. Dia menggunakan octa-core 4 GB RAM dan juga 32 GB internal, dan juga versi Androidnya dia masih versi 5 gitu.
jadi saya mencari yang terbaru lagi agar lebih lancar dari pekerjaan untuk menggunakan segala jenis sosial media untuk promosi, untuk jualan, untuk transaksi. Jadi semuanya saya menggunakan HP yang ini ya. Jadi saya beli 3 sekalian untuk rekan-rekan kerja juga ya. Jadi HP lama juga saya juga menggunakan ini juga Oppo F1s ini ada tiga buah juga saya punya. Saya beralih ke Oppo F5 ini tiga-tiganya. Jadi untuk pembaruan sebenarnya ini juga masih bisa digunakan, masih lancar, hanya saja biar lebih ini ya, ya namanya ini ya apa alat elektronik dia pasti akan butuh pembaruan ya. Nggak mungkin kita selamanya menggunakan HP lama, seawet-awetnya barang elektronik pasti ada masanya juga gitu. Jadi di sini versi Androidnya juga sudah terbaru dengan prosesor dia juga terbaru dengan 8 core MediaTek P23 dan juga RAM 4 GB dan internal jauh lebih luas ya, 2 kali lipat ya, dari 32 GB ke 64 GB. Dan juga dari segi kamera juga ketika kita membuat foto-foto produk dari kita sendiri, dari saya dan rekan-rekan, itu akan lebih jelas menggunakan ini ya, karena balik lagi tim kita hanya kadang tidak ngumpul di satu tempat. Jadi kita jualan secara online, jadi untuk memasarkan di multitasking sosial media untuk ke Instagram, ke Facebook, ke apa ini sudah itu teman-teman. Jadi ini untuk perbandingannya ya, kenapa saya membeli HP baru yang mungkin speknya menurut teman-teman di era sekarang itu sangat jauh ketinggalan gitu kan. Jadi balik lagi kita mencari HP pasti ada tujuannya, untuk kebutuhan apa ya, dengan nonton harga berapa ini. Ketika saya sudah menggunakan HP lama, jadi terbudget juga ya, karena untuk kebutuhan kerja kita budgetnya harus di bawah 1 juta dengan spek yang sekian, untuk multitasking yang harus sudah bagus ya. Jadi bertemulah saya dengan HP Oppo F5 ini, versi kakak dari Oppo F1s ini gitu teman-teman. Oke, jadi untuk singkat perbedaan tadi ya, dari versi versi Android sudah beda, versi dari baterai juga beda, dari kualitas kamera juga beda, semua sudah ada pembaruan dari F1s ke Oppo F5 ini. Itu untuk perbandingannya ya, kenapa saya membeli HP baru. Ini sudah saya sebutkan dulu. Kita lanjut untuk review dari HP ini ya. Awal sudah sampaikan dengan 6 inch dan juga MediaTek W23, apalagi sudah didukung X-Core ini ya teman-teman, 8 core ya. Dan juga internal yang luas 64 GB, jadi ini sudah bisa fitur-fiturnya juga sangat lengkap ya. Dari segi baterai kita juga bisa untuk penghematan daya dan sebagainya. Untuk pindah juga sangat cepat ya. Oke, lalu kita coba tadi untuk charger yang barunya, ini masih dalam lapisi oleh plastik. Ini tulisannya sangat kecil ya teman-teman. Ini output 5 volt atau 2 ampere ya. Kita coba colokan terlebih dahulu. Sekalian kita tes apakah produk bawaan dari HP ini berjalan dengan lancar. Ini langsung mengisi ya, indikatornya langsung berjalan, langsung berwarna hijau. Dan di sini lagi ya, di sini masih tertutup dari pelindung layar depan ya, cuman sudah bisa terlihat jelas di sini warna hijau teman-teman, sudah terisi. Jadi emang ini tidak dibawakan produk asal-asalan gitu, jadi memang produk sudah langsung bisa terpakai dari Oppo nya ini sendiri. Untuk handsfree yang dibawakan contohnya ya, pertama coba untuk suara dari musiknya terlebih dahulu.
Jadi ini juga berfungsi dengan baik ya, menyala tanpa gangguan. Cuma ini tidak ada ininya ya, keterangan sebelah mana untuk yang kanan dan sebelah mana yang kiri. Jadi saya juga tadi asal nyoba ini nyala, cuma untuk keterangan kanan mana kiri mana tidak diberikan teman-teman. Jadi hanya seperti ini saja ya, hanya yang sangat disayangkan sih sebenarnya ini sudah bagus ya, dengan panjang juga tidak terlalu panjang, sudah ada tombol ininya buat kita ngomong. Jadi ya tadi kekurangannya di belakang tidak dikasih keterangan untuk yang kanan mana yang kiri mana, dan bagian depannya juga tidak diberikan kayak busa untuk pelindung di telinga kita gitu teman. Jadi ini langsung plastik ini langsung terkena ke telinga kita, jadi ya rasanya sedikit keras ya. Untuk handsfree yang tapi terbaru biasanya kan sudah dikasih untuk ada busanya di depan gitu teman-teman, jadi agak bukan busa sih, tapi ya seperti busa empuk itu, jadi tidak sakit ketika masuk ke telinga gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin bisa menjadi referensi lagi ya buat teman-teman yang mencari produk HP di bawah 1 juta ya. Di produk keluaran Oppo ini, yang satu ini yang F1s ini dia di budget untuk harga sekarang ya, untuk di harga sekarang dia di harga 600.000 teman-teman. Jadi untuk yang mencari keperluan sekolah kan sekarang sudah mengharuskan mempunyai HP Android untuk keperluan grup WhatsApp dan lain-lain. Jadi dua HP ini sudah sangat bisa digunakan ya. dari HP Oppo F1s tadi dengan harga 600 ribuan ini saya coba beli lagi ya. Lalu dari HP Oppo F5 ini yang saya beli juga, baru saya beli ya, mungkin biar HP-nya sama ya. Ini Oppo F5 ini di harga 850.000 teman-teman. Ini semuanya tadi sudah berfungsi dengan baik ya, saya coba berfungsi dengan baik, nanti akan dibagikan juga sama jalan lainnya. Jadi seperti ini untuk tampilan surface-nya teman-teman. Jadi udah sepakat seperti ini teman-teman untuk HP Oppo F5 ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mencari HP untuk keperluan belajar, untuk keperluan pekerjaan juga sangat cocok ya. Ini sudah dapat softcase-nya juga, ini yang lama. Saya juga belikan hardcase-nya semua ya. Untuk HP ini tiga-tiganya biar lebih pegang juga lebih nyaman, juga lebih melindungi bagian belakangnya. Oke, mungkin akan apa ya, bisa lebih jelas ya. Jika ingin membeli HP ini bisa di toko online, bisa di counter-counter terdekat, mungkin malah di counter-counter terdekat sudah hanya menyediakan HP yang Oppo versi terbaru, bisa juga dibeli secara online. Ini juga saya beli secara online dengan pengiriman 3 hari sudah sampai 850.000. 3 HP 3 hari ini sudah sampai teman-teman.
yang tadi saya bahas di sini juga untuk keamanan juga sudah sangat kuat ya teman-teman. Ini sudah ada sidik jari, ada apa ada deteksi wajah juga, ada pola, dan juga di sini jadi dia bisa dibuat mode untuk anak-anak juga. Jadi untuk teman-teman yang membeli HP ini untuk keperluan sekolah, jadi dia juga bisa dibuat mode anaknya. Jadi kita bisa untuk menyimpan atau menyembunyikan beberapa aplikasi yang ingin kita simpan agar anak kita tidak bisa membukanya, itu juga bisa diatur di HP ini teman-teman. Oke, sekian ya. Mungkin sudah sangat jelas, atau semoga saja teman-teman bisa menangkap dengan jelas ya dari spesifikasi HP ini. Alasan pertama kenapa saya beli ya, HP ini meskipun HP keluaran tahun 2017, tapi HP ini sudah mampu digunakan dengan sangat baik dan sangat lancar di era sekarang ya, di era keluaran HP-HP terbaru dengan spesifikasi yang sangat gahar gitu ya teman-teman, dengan sangat spesifikasi zaman sekarang kan itu sudah sangat luar biasa dengan RAM 8 GB, 6 GB, 8 GB ya gitu kan, kamera yang sudah 50 megapiksel dan di atasnya gitu teman-teman. Oppo juga mengeluarkan yang terbaru, tapi kita beli HP itu sesuai kebutuhan saja teman-teman. Mungkin untuk style juga HP ini bisa, tapi untuk HP yang saya beli kali ini sesuai kebutuhan saja. Maka dari itu dengan harga di bawah 1 juta juga saya sudah menemukan HP ini yang menurut saya sudah sangat bisa dan sangat nyaman digunakan. Teman-teman juga pasti ya, budget kita, budget semua orang kan tidak ada yang tahu ya, mungkin mencari HP dengan budget 2 jutaan, budget 1 jutaan, dan ini HP dengan budget di bawah 1 juta. Ini tampilannya juga sudah cantik. Ini saya ambil yang warna gold atau warna emas, sudah sangat mengkilap, sangat cantik teman-teman. Tidak ketinggalan lah dengan HP-HP era sekarang atau HP-HP zaman sekarang. Dengan pelindung harga juga sudah bisa terlihat seperti HP sekarang. Untuk spesifikasi singkat sebelum kita berbicara ya, ini layarnya dengan layar 6 inch dengan pelindung IPS. Screennya dengan pelindung layarnya dia menggunakan Gorilla Glass ya teman-teman. Jadi untuk apa ya, kita tambahin pelindung layar depan, kita tambahin tempered glass saja sudah cukup ya, kita sudah terlindungi. Jika tidak sengaja jatuh juga tidak akan pecah ya. Kalau di bagian baterai dia sudah menggunakan baterai 3200 mAh. Ini satu kekurangan yang sebenarnya sangat menjadi pertimbangan untuk para pembeli HP. Namun untuk kelas di bawah 1 jutaan 3200 mAh memang sudah besar ya, karena biasanya masih di bawah 3 ribuan untuk HP kelas di bawah 1 juta rupiah. Apalagi dengan RAM ini sudah seperti HP seharga 2 jutaan ya, dia sudah menggunakan RAM 4 GB teman-teman. Hanya saja yang sangat disayangkan, ini RAM-nya itu sebenarnya terpotong untuk sistem 1,5 GB teman-teman. Jadi untuk apa ya, untuk sistem untuk RAM asli 4 GB, tapi dia sudah terpotong untuk sistem 1 GB gitu teman-teman. Jadi masih ada 3 GB lebih untuk sisa RAM free yang bisa digunakan gitu. Lalu untuk segi chipset juga dia sudah menggunakan MediaTek terbaru di masanya, itu di tahun 2017 itu versi terbarunya MediaTek P26. Ini untuk segala sosial media sudah sangat lancar, karena memang HP Oppo ini tidak mengarah ke HP gaming. Karena ketika kita berbicara tentang HP gaming itu pasti akan berbicara tentang kualitas dari chipset Snapdragon sendiri ya, dari dulu terkenal sangat gahar untuk bermain game. Jadi memang dari awal HP Oppo ini bertujuan untuk mencari pengguna atau user yang mengincar ke HP selfie gitu ya. 45 menit belum lebu kan? Dari Jadi untuk apa ya, memang dari awal produsen HP Oppo ini mengarah ke
pengguna yang ingin mencari untuk HP-HP untuk sosial media, untuk keperluan sosmed dan juga keperluan ini ya teman-teman, dari segi kameranya gitu, bukan mengarah ke HP gaming yang emang HP gaming itu baru keluar di akhir-akhir tahun 2019-an itu, 2018-an itu baru keluar HP-HP gaming dengan spek-spek bahan, spek dewa gitu ya. Karena pada waktu keluarnya Android di tahun 2017 ini, Oppo mengincar user yang memang berkebutuhan untuk di ini ya, lebih ke style dia untuk update-update sosial media dan juga dan lain-lainnya gitu. Oke teman-teman, nah dari awal saya unboxing sampai spesifikasi dan alasan kenapa saya juga membeli HP ini 3 biji untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan apa semua sudah terpapar secara detail dari awal video ini. Jadi ketika teman-teman ingin lebih tahu lebih banyak kenapa saya beli HP ini, sudah ada detail infonya dari awal video sampai akhir video ini. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu saya menonton video ini sampai akhir teman-teman. Kurang dan lebihnya mungkin atau belibet-belibetnya dari apa yang saya ucapkan semoga masih bisa untuk teman-teman resapi, masih bisa untuk teman-teman tangkap ya info-info yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan wawasan, jadi referensi untuk teman-teman, atau mungkin ada saudara keluarga yang nanya saya ingin sebuah HP hanya untuk sekedar komunikasi telepon dengan harga yang murah gitu, harga terjangkau di bawah 1 juta, jadi teman-teman bisa memilih solusi dengan membeli HP Oppo F5 ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu saja dari saya. Itu saja juga sudah sangat panjang ya dari tadi kita berbincang-bincang seputar HP ini ya. Ya, bisa membantu lah, apapun itu manfaatnya pasti akan bermanfaat untuk teman-teman. Kata dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Gadgetku ini.